Halo teman-teman, kembali lagi di Keluarga Sakti. Oh iya, kita udah lama banget ya nggak upload tentang kebun sakti teman-teman. Nah kali ini Ute mau upload tentang regrow tanaman atau menumbuhkan kembali ya tanaman yang biasanya kita masak, terus biasanya itu masih bisa kita tanam gitu. Nah, apa aja sih tanaman yang masih bisa kita tanam kembali tanpa kita membeli benihnya gitu ya. Nah, salah satunya yaitu ini teman-teman. Ada yang udah tahu belum ini tanaman apa? Nah, kalau untuk yang belum tahu, ini adalah tanaman bawang lokio teman-teman. Atau kalau di Sunda itu namanya kuncai, tapi agak rancu juga ya. Ini bukan bawang kucai ya teman-teman, tapi lebih dikenal sebagai bawang padi kalau nggak salah ya, bawang padi atau bawang lokio. Karena mungkin mirip sama padi pas masih bibit ya, pas masih kecil itu. Kenapa Ute yakin banget ini bisa ditanam? Karena ini masih ada akarnya nih teman-teman. Tuh, keren banget kan? Dan Ute juga udah pernah regrow bawang lokio ini teman-teman. Dan jujur ya, Ute bisa panen berkali-kali. Nah, tanpa berlama-lama kita langsung aja yuk tanam si bawang lokio ini teman-teman. Nah, biasanya Ute potong dulu teman-teman si akarnya. Jadi nggak sepanjang ini. Tuh, kayak gini teman-teman. Nanti juga gampang banget numbuhnya, anti gagal deh. Asal jangan sampai kekeringan, tapi jangan terlalu basah juga ya media tanamnya. Karena namanya jenis bawang-bawangan itu kalau terlalu basah biasanya bawangnya busuk. Tuh teman-teman, Ute simpan ini cuma berapa ya? Cuma sehari apa udah mulai 2 harian, 3 hari apa ya? Ini udah mulai kelihatan nih daun-daun barunya ya, tunas-tunas baru. Nah, Ute paling potong aja dari daun yang kering. Udah daripada lama ya, tuh. Nah, di sini Ute udah punya bibit banyak banget ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Udah punya 13 bibit teman-teman. Nah, nanti biasanya ya dari 1 bibit ini bisa jadi banyak banget teman-teman. Nanti bawangnya tuh ngumpul. Ini mirip banget sama bunga lili apa ya? Lili hujan apa gitu. Bunga yang warna pink itu loh teman-teman. Biasanya ada di taman. Kita langsung aja yuk tanam. Tanamnya gampang banget. Biasa aja sih, cuma gini aja. Nah, sip. Tuh. Udah selesai deh, teman-teman. Nah, yang kedua tanaman yang dari dapur atau sisaan dapur yaitu seledri teman-teman. Ini bisa banget untuk di regrow. Nah, perlu kalian ketahui ya, kalau kita nanam dari bijinya, seledri itu termasuk yang lumayan lama sprout si bijinya itu, bahkan mungkin habis kesabaran kita baru dia keluar gitu. Biasanya gitu, dan lumayan lama gitu untuk numbuh dari benih, kemudian jadi sprout, terus kemudian numbuh, itu lumayan lama banget. Nah, supaya lebih cepat kalian bisa dengan regrow dari sisaan dapur ya teman-teman. Nah, seperti biasa Ute juga udah memotong si akar yang seledri itu teman-teman. Jadi jangan terlalu panjang, kalian potong aja, nanti juga numbuh lagi. Nah, ini sebelumnya Ute rendam dulu di air biasa teman-teman semalam. Dan ini si daunnya udah lumayan seger ya, mudah-mudahan bisa numbuh. Media tanamnya sama kayak yang sebelumnya, udah Ute siapin juga. Dan pastikan kalau nanam seledri itu jangan sampai terlalu basah ya, jadi cukup lembab aja karena dia rentan banget busuk gitu teman-teman. Tuh, ini si baby ya, babi ikut terus berkebun dia. Nah, ini bisa banget numbuh teman-teman, nanti diupdate ya, mudah-mudahan dia bertahan.
Jangan sampai mati, soalnya Ute udah nggak punya lagi tanaman seledri teman-teman. Dari biji itu lumayan lama, jadi kebetulan Ute punya ini nih, sisaan sayur sop. Nah, tanaman ketiga yang bisa kita regrow dari sisaan dapur yaitu daun katuk teman-teman. Nah, daun katuk ini termasuk tanaman perennial teman-teman, atau tanaman tahunan ya. Jadi sekali kita menanam, biasanya itu lama banget gitu, numbuhnya, bertahannya itu lumayan lama ya. Bahkan mungkin bisa bertahun-tahun gitu. Makin lama kita petik, makin lama juga dia bertahan, terus numbuh, terus makin banyak. Nah, salah satunya ini ya. Dulu waktu Ute masih ngekos teman-teman, masih gadis ya, masih belum nikah sama Pak Kaji, Ute itu beli daun katuk itu dengan tujuan emang mau regrow gitu. Karena Ute nggak punya tanamannya di ini ya, di kebun gitu waktu itu. Terus Ute beli seharga 2000 perak teman-teman. Terus daunnya Ute sayur, dan si batangnya Ute tancepin teman-teman. Sampai sekarang Ute pindah rumah gitu kan, sekarang udah rumah tangga. Si katuk ini udah banyak berkembang biak di kebun sakti teman-teman. Bahkan udah diliarkan di kebun sakti yang sebelah sana juga teman-teman. Nah, ini tanaman katuk itu manfaatnya banyak banget ya teman-teman. Katanya sih salah satu sayuran yang mempunyai klorofil yang cukup tinggi ya, atau zat hijau daun. Ya mungkin karena ininya juga pekat banget ya. Terus ini jenis katuk yang agak beda dari yang di kampung Ute. Biasanya tuh kalau di kampung Ute nggak ada spot putihnya ini. Ini ada, lumayan unik ya. Nah, sekarang Ute mau nyontohin teman-teman. Jadi kalau kalian beli di pasar itu biasanya kan gini nih. Jadi Ute langsung aja ya, kita potong, nanti nanti akan numbuh lagi nih teman-teman. Nah, kayak gini. Nah, kalian bisa memanfaatkan daun katuk ini dengan cara mengambil daunnya aja. Jadi mau yang tua atau yang muda, biasanya tetap Ute manfaatin teman-teman. Jadi tinggal dipretelin aja ya, sebagai contoh aja nih. Gini deh, tuh kayak gini. Ya udah, semuanya pretelin gitu kan. Nah, kalau untuk yang daun mudanya tinggal dipotekin aja kayak gini tuh. Nah, misalkan ceritanya kalian mau bikin sayur bening ya, bikin sayur bening, terus nah sisanya misalkan berupa batang kayak gini. Dulu juga Ute kayak gini teman-teman cara nanamnya. Tuh, ini kalian tancepin aja teman-teman. Kalau misalkan kalian di daerah kalian masih banyak tanah, ya udah kalian tancepin sembarang aja, biasanya numbuh kok. Tuh, nanti sekitar 3 hari atau 4 hari itu udah mulai settle ya, udah mulai numbuh daun baru kayak gitu teman-teman. Kalau mau tahu, kita cek aja di tanaman indukan pertama ya teman-teman. Nah, ini dia tanaman katuk yang Ute bawa dari kosan. Jadi yang di pot tadi itu hasil dari regrow lagi teman-teman. Tuh, ini udah banyak banget ya. Mau Ute petik buat bikin sayur bening juga. Nah, ini tanaman mudanya tuh enak banget teman-teman. Kalian bisa lihat ya. Kalau untuk orang Sunda ini enak banget. Ini manis banget teman-teman untuk dilalap. Ute ngebohong. Jadi enak banget, jadi ada manis-manisnya gitu. Nah, kalau kalian yang nggak percaya, kalian bisa juga menumbuhkan yang dari mudanya, tapi jangan terlalu muda ya. Kayak gini tuh. Jadi kita perbanyak lagi tanaman katuk ini teman-teman, biar dia makin banyak di kebun sakti. Jadi nggak hanya sedikit ya. Oh, ini udah mulai banyak nih, agak susah. Ya udah segini aja. Nih, Ute udah punya 3 bibit lagi, dan ini bisa di regrow teman-teman.
Seperti biasa kita potong dulu daun-daunnya. Nah, ini sayang banget sih sebenarnya, tapi lagi nggak ini. Kita tanam di mana ya? Tanam di mana Pak baiknya? Di pot aja? Iya. Ya udah, kita tanam di pot aja yuk teman-teman. Yuk. Dan Nah, jadi kita tanam di tanaman bunga kencana ungu aja, teman-teman. Soalnya si bunga ini nanti bakalan udah pindah. Kita lihatkan. Bismillahirrahmanirrahim. Nih. Semudah itu, teman-teman. Tapi jangan sampai kebalik ya. Bagian bawah sama bagian atasnya. Nah, Ute juga akan percobaan kalau yang tanaman muda apakah akan tetap tumbuh atau enggak. Cuman kalau kalian biar berhasil banget, cari yang udah batangnya yang tua ya teman-teman. Nih, untuk tanaman katuk ini kalian juga bisa nanam di tepian ya teman-teman, karena ini bagus banget, jadi pagar hidup gitu. Jadi kalian bisa dapat sayurnya, terus bisa mempercantik atau melindungi kebun kalian ya, misalkan dari ayam kayak gitu. Jadi di pinggir kebun kalian itu jajarin aja sama daun katuk kayak gitu teman-teman. Nah, berikutnya tanaman yang bisa kalian regrow adalah tanaman bayam teman-teman. Nah, ini meskipun tanaman bayam ini hasil dari biji ya, tapi Ute pernah berhasil nanam bayam dari sisaan dapur ya. Biasanya itu kan masih ada akar. Nah, sekalipun gak ada akar, kalau misalkan bayamnya itu agak cukup tua, kalian tancepin aja teman-teman di tanah yang gembur ya, tanah yang gembur. Nah, nanti biasanya numbuh mulai berakar, terus mulai ada daunnya. Nah, biasanya kalau dari regrow itu cepet tua gitu si tumbuhannya. Nah, si bayamnya itu nanti akan mengeluarkan bunga, dan di bunga itu ada bijinya teman-temannya. Dari situ kalian bisa punya si benih bayam tanpa harus membelinya teman-teman. Nah, kalau kalian belum tahu caranya kayak gini teman-teman. Pertama kita mau panen dulu si bayam merahnya sampai bawah mungkin ya, sampai bawah. Nah, yang biasanya kita ambil kan daunnya ya teman-teman ya, daun dan batang mudanya. Nah, untuk yang batang tua kalian kan nggak pakai ya, karena agak alot gitu. Nah, kalian bisa langsung tancepin aja teman-teman. Tapi ini nggak terlalu muda, nggak terlalu tua juga. Kita coba dulu aja. Dulu kita pernah nanam, jadi ya udah gitu, untuk memperbesar peluang numbuhnya kalian tanemin aja semua sisa sayur bayam kalian gitu. Tuh kayak gini teman-teman. Nanti jadi kalian itu nggak harus beli ini ya, nggak harus beli bayam merah gitu, benih bayam merah, karena kalian udah bisa menghasilkan benih sendiri. Kayak gini nih, ini kan masih bisa tumbuh tunas. Ute nggak sengaja nggak potong. Nih yang ini subur banget si bayamnya. Ute akan potong juga. Dan Ute mau regrow teman-teman. Ute potong lagi. Nah, kayak gini kalian tinggal tancepin aja. Jangan takut ya. Nah, tancepin lagi. Tuh, kayak gitu teman-teman. Insya Allah bisa. Tanaman berikutnya yaitu ubi teman-teman. Nah,
ubi yang ada di kebun sakti ini merupakan ubi regrow juga teman-teman. Jadi ceritanya Ute beli ubi, kemudian ujung ubi itu Ute lempar ke kompos Ute gitu, terus ternyata numbuh gitu. Dan hasilnya tuh ini teman-teman, si daun ubi ini. Biasanya Ute manfaatkan untuk bikin plecing atau lalapan aja atau sayur bening. Cuman Ute lebih seneng dibikin plecing atau lalapan sama sambal aja gitu teman-teman. Nah, cara regrownya gampang banget. Kalau misalkan kalian, kalau dari ubinya kan ya udah tinggal direndam air dikit gitu. Nah, kalau misalkan dari daunnya, kalian bisa memperbanyak atau regrow dengan cara memotong kayak gini nih. Kayak gini nih, teman-teman. Jadi di sini tuh ada batangnya, tinggal potong aja. Tinggal potong sekitar 20 sentian lah ya. Tinggal 20 sentian. Nah, ini bisa jadi tanaman baru teman-teman. Kalian bisa jadi punya stok sayuran yang melimpah terus menerus ada teman-teman. Jadi kita tanam ulang ya. Gak apa-apa ini di sini. Karena yang Ute manfaatkan itu daunnya aja teman-teman. Kecuali kalau kalian menanam ini untuk diambil ubinya ya. Nih, ini tinggal tanam gini aja teman-teman. Tanam. Tanam ubi tidak perlu dibajak kata Ipin Upin ya. Upin. Ipin ya. Ipin. Nah kayak gitu teman-teman, keren kan? Jadi kita sebetulnya berkebun itu nggak perlu modal yang besar ya teman-teman, cukup dari sisaan dapur juga bisa kayak gitu. Tanaman berikutnya yang paling umum sering ditanam ya sama ibu-ibu yaitu adalah tanaman cabai rawit teman-teman. Ini hasil dari sisaan dapur juga, yaitu jadi kalau ada biji yang dari cabai yang busuk, itu cabai rawit yang busuk ya udah sebarin aja, terus kalian bisa pindahin. Jadi kalian nggak harus beli di toko pertanian ya, kalian bisa mengambilnya dari dapur juga teman-teman. Selain itu, bumbu dapur berikutnya yang bisa ditanam ulang yaitu tomat teman-teman. Nih, ini juga hasil dari tomat dapur. Nanti bentar lagi ini akan Ute pindahin, cuman Ute masih menyiapkan si media tanamnya teman-teman. Nah, berikutnya ada kunyit teman-teman. Ini bumbu serbaguna banget ya, khas Indonesia. Nah, ini hasil dari regrow sisaan dapur teman-teman. Tuh, keren banget kan tanaman kunyitnya. Ini bisa berguna banget buat dapur ya. Jadi kalian nggak harus beli lagi teman-teman. Tanaman terakhir nih di edisi kali ini adalah serai teman-teman. Serai bisa banget untuk di regrow. Nah kalian nggak perlu beli bibitnya ya teman-teman. Nih misalkan kalian beli serai ya, beli serai terus masih ada akarnya seperti ini nih. Nih, nah kayak gini. Ataupun kalau biasanya kan kalau di warung-warung itu plontos banget ya, misalkan kayak gini nih, nggak ada akarnya ya. Nah biasanya kayak gini nih, kalian bisa pakai si serehnya ini cukup sampai di sini aja, atau segini deh nggak apa-apa, sisain satu gitu untuk ditanam kembali. Nah ini dengan kayak gini aja ini bisa numbuh teman-teman, percaya sama Ute. Kalian bisa merendamnya terlebih dahulu sampai akarnya itu numbuh, atau kalian bisa langsung nanam aja di tanah yang gembur, tapi usahakan si tanahnya itu gembur dan gak terlalu panas banget ya untuk pertama kali gitu. Ini hasil regrow itu teman-teman. Nih Pak, tunjukin. Tuh, ini hasil regrow. Tuh, sekitar seminggu kalau nggak salah. Ute mau regrownya di mana ya Pak? Apa di depan aja? Di depan boleh. Kayaknya di sini udah terlalu padat ya, tanahnya belum diolah. Jadi kita tanam di depan aja teman-teman. Jadi kita tanam di pot aja teman-teman, supaya kalau butuh gitu ada di depan ya, kebun depan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi video kali ini Ute cukupkan sampai di sini ya teman-teman. Semoga video ini bermanfaat dan tidak menghalangi kalian untuk berkebun tanpa modal teman-teman. Cukup dari sisaan dapur aja. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.